yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Bowo. Nah, karena tadi ada pertanyaan terkait bagaimana sih pelaporannya kalau memang nanti diperpanjang 1 semester untuk mahasiswa-mahasiswa yang kena batas akhir, itu pelaporannya seperti apa? Mungkin bisa Pak Halim bantu jawab, sekaligus sama pertanyaannya Pak Ari yang terkait gimana kesepakatannya dengan providernya yang sudah kita hubungi, Pak. Boleh dibantu ya, Pak ya? Bu April, jadi saya coba bantu jawab hasil rapat Kamis kemarin dengan Dikti dan semua L2 Dikti di seluruh Indonesia. Jadi menanggapi surat edaran dari Mas Menteri, yang diperpanjang itu kan yang semester genap ya Pak ya. Jadi semester genap yang dilakukan antara bulan Februari ya sampai biasanya bulan Juni atau Juli, ya itu worst case benar itu bisa diperpanjang 1 semester lagi. Nah, tapi untuk pelaporan yang akhir April ini ya, 2 April ya, untuk batas pelaporan feedernya ya. Iya, batas pelaporannya akhirnya batas berapa? Pelaporan yang akhir April ini itu digunakan untuk melaporkan hasil pembelajaran di semester gasal kemarin. Jadi harusnya tidak ada masalah ya untuk pelaporan yang batas akhirnya di akhir April ini gitu. Kalau yang terkait PIN-nya Pak, kan kita tahu Pak, kalau PIN itu benar-benar terbatas ketika umpamanya sudah lebih dari masa studi, kita nggak bisa mengajukan penomoran ijazah nasional. Apakah itu sudah ada pembahasan kemarin Pak? Itu yang mungkin dari Dirjen Pelmawa akan mengeluarkan ya surat edaran atau pengumuman terkait bagaimana menanggapi batas masa studi yang ada di PIN. Harusnya dalam waktu dekat mereka akan mengumumkan hal tersebut dan juga mungkin ada sedikit revisi di Permen 61 yang mengatur masalah PDDikti ya kalau nggak salah. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Pak Ari tentang bagaimana yang masalah kuota gratis ke provider. Ya, terus terang saya dimarahin provider Pak, nggak ada yang gratis kata mereka. Jadi secara resmi Savima sudah mengirimkan surat ke 3 operator utama ya, ada Telkomsel, XL, dan Indosat. Jadi sudah masuk antrian mereka. Jadi sebagai gambaran saja, yang mengajukan keringanan kuota ini nggak hanya 1-2 orang, tapi ribuan instansi Pak. Jadi pihak provider pun lagi kewalahan untuk menyortir, ya, menseleksi permintaan-permintaan tadi. Jadi harapannya sih dalam waktu dekat kita akan dikabari bagaimana proses dari ajuan-ajuan kita yang Savima bantu untuk ngajukan secara kolektif ya, langsung ke Telkomsel, XL atau Indosat. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk provider-provider yang lain, kita ajak kerjasama juga agar minimal bisa bantu mahasiswa. Meskipun nggak sampai gratis, tapi at least ada misalkan 2 giga atau 10 giga itu sudah sangat membantu bagi mahasiswa gitu. Begitu kira-kira Bu Apel. Oke, terima kasih Pak Halim. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Pak Halim dan Pak Ari. Ini kemudian ada Pak Ajat Sudrajat ini mau mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Ajat. Ya, selamat siang. Suaranya ini nggak? Oke, sudah ini. Halo? Halo, kedengaran ya? Sudah masuk Pak. Oh ya. Jadi gini, mungkin yang ingin saya tanyakan, saya sebenarnya kenal Savima di tahun 2019 ya. Ini sangat membantu, cuma ada satu yang menurut saya fiturnya kurang nih Pak. Terkait, saya kan juga dari Politeknik Piksi Impu Serang nih. Nah, di Banten ini mungkin kalau pendaftaran online masih 50-50 lah, mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat di sini, fitur pendaftaran online dari Savima ini ya udah standar PTN mungkin ya. Saya lihat sih sudah cukup lengkap,
hanya saja di bagian reportnya ini Mbak, reportnya ini kayaknya belum lengkap ya. Jadi kalau saya mau nyari siswa ini asal sekolah dari mana gitu, sedangkan mereka kan nah ini kalau yang di Banten ini, di Serang ini kebanyakan siswanya mendaftar hanya sampai dia membuat akun Mbak, hanya sampai membuat akun saja, sedangkan untuk penyelesaiannya detail sekolah segala macam hanya sebagian gitu. Nah, ketika ada pimpinan saya nanya nih, gimana reportnya dari sekolah mana? Nah, yang saya lihat di Sevima ini di pendaftaran online-nya masih belum ada itu. Masih belum lengkap lah. Jadi saya gimana ya, jawabnya susah gitu. Misal ditanya, ini anak sekolah, siswanya dari sekolah mana gitu. Sedangkan fitur menu sekolah itu diisi kalau dia sudah login ya. Tapi kebanyakan belum login gitu. Harapan saya sih sekolah itu harusnya di awal menu pendaftaran gitu. Nah itu mungkin masukan dari saya sih. Saya harap apalagi dengan kasus corona ini ya harusnya dengan pendaftaran online ini lebih apa ya, lebih sering lah orang menggunakan pendaftaran online ini dibanding datang ke kampus langsung. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Ajat. Kalau ini kayaknya saya yang jawab deh, jangan Pak Halim deh. Iya, silakan. Oh, berarti Pak Ajat ini sepertinya pengguna GoFeeder ya Pak ya? Iya. Ya, karena kelihatan sekali bedanya Pak. Kalau pengguna Begitu. Siakatploit itu untuk inputkan data data sekolahnya itu sudah di awal. Nanti bisa saya sampaikan ke, ini salah satu masukan yang bisa sampaikan ke tim GoFeeder untuk melakukan modifikasi penginputan nama sekolahnya, Ya. itu ada di awal juga. Gitu. Kok Pak, sampai sudah pernah dilakukan survei Pak, kenapa kok si pendaftar ini tidak sampai mengisikan secara lengkap fiturnya setelah login, atau gimana? Ya, mungkin kita juga sampai ke pelosok-pelosok gitu Mbak, promosinya, promosi kampus, kita sudah jelaskan, sini pendaftaran online seperti ini. Kayak gitu. Di kita sendiri sudah masuk sampai 600, sampai saat ini udah nyampe kurang lebih 600 pendaftar gitu. Nah kita mau memfilternya susah juga gitu. Oke. Saya juga belum bisa, jadi saya selama ini ngeceknya satu-satu sih, yang mana yang sudah ngisi lengkap, yang mana yang belum gitu. Nah memang fiturnya belum ada situ. Oke siap Pak, terima kasih masukannya Pak, saya sampaikan ke ini. Sampai 600 ya Pak ya? Iya 600, saya kewalahan memfilternya. Memang nggak tahu ya di Banten ini mungkin baru kali ya pendaftaran online. Jadi bagi mereka hanya daftar akun saja mungkin dia merasa sudah mendaftar gitu. Padahal ada kelanjutannya kan benar ya. Oh iya, benar Pak. Oke, terima kasih Pak. Tahun lalu berapa Pak jumlah pendaftarnya? Jujur saya pendaftar itu ada 200. Nah di online ini meningkat ya. Alhamdulillah. Iya, sampai 600. Saya harap semuanya masuk semua. Oke, ini Cukup agak banyak, berbanding ya? terbalik. Iya, iya. Makanya, waduh, hebat loh. Sevima mantap. Ya, jadi menambahkan saja Pak Ajat, jadi dalam waktu dekat kita akan coba rilis sebuah platform yang bisa membantu para universitas ini untuk mendapatkan calon mahasiswa barunya. Jadi bayangannya kayak kalau Bapak cari hotel atau cari pesawat, itu kan biasanya buka Traveloka atau tiket.com. Nah, nanti kita akan buatkan semacam sebuah platform di mana calon mahasiswa ini bisa melihat informasi semua kampus, mulai dari prodi yang dibuka apa, fasilitasnya apa, diferensiasi masing-masing kampus apa, sehingga dia nggak perlu lagi untuk riset ya, bukain website satu persatu dari kampus-kampus yang diinginkan atau cari Google, tapi sudah menjadi satu di platform tadi. Ya, harap dukungannya aja, nanti ini harapan kami bisa membantu para kampus-kampus, terutama yang swasta, untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa baru. Ya, terima kasih. Oke.
Terima kasih Pak Ajat, terima kasih Pak Halim. Pak, berarti segera rilis ya tadi. Yes. Oke. Silakan selanjutnya Pak Dip. Ya, selanjutnya ada Bapak Nurjadin Rusmini. Silakan Pak Nurjadin, untuk pertanyaannya nanti ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar? Iya Pak, sudah dengar Pak. Pertanyaan mungkin sharing aja di awal, yang tujuannya mungkin ingin mendapat input atau masukan baik dari Dr. Junaidi juga Pak Ari Wibowo. Tadi kami menyimak betul dari apa yang disampaikan, terutama terkait dengan strategi di tengah COVID-19 dalam pembelajaran online dan juga input atau output nanti pasca ini. Yang pertama mungkin Pak, perkenalkan nama saya Rusmin Nurjadin dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Sumbawa Besar NTB. Nah, ini letaknya di ujung timur Indonesia paling jauh ya. Dan untuk saat ini kami informasikan belum menggunakan platform apapun, termasuk Sevima dalam baik itu untuk administrasi pendidikan dan lain sebagainya. Baru mengetahui Sevima awal 2010 lalu ketika salah satu tim datang berkunjung ke tempat kami dan sekarang masih dalam proses penjajakan. Mungkin langsung ke sharing yang pertama, nanti mungkin dari Pak Dr. Junaidi, Pak Aribo, juga Pak Kurniawan, atau teman-teman yang lain bisa memberi kami input atau masukan terkait dengan kendala yang kami hadapi di kampus kami. Kampus kami ini kampus swasta, Pak, dan dia letaknya mungkin kalau yang pernah ke sini ada Pak Anam ya, di tengah gunung sekali. Dan kesulitan pertama kami adalah jaringan, baik internet di tingkat pengajarnya, dosennya, juga mahasiswanya. Dan kondisi yang mau tidak mau, online mulai dilaksanakan. Ini sudah WFH atau tidak bertatap muka secara langsung di masuk pekan keempat, dan kami melaksanakan perkuliahan itu di awal 2 pekan yang lalu baru menggunakan grup WhatsApp. Karena mencoba mengupayakan dengan yang lain termasuk Zoom, tapi terkendala seperti presentasi Pak Ariwo tadi, masalah yang paling besar teman-teman mahasiswa adalah kelemahan atau kekuatan jaringan yang mereka miliki. Baik itu dari perangkatnya, dukungan jaringan internetnya, dan sebagainya. Mungkin yang kami ingin dengar pendapatnya, dengan keterbatasan ini, terutama menggunakan media-media yang lain, salah satunya mungkin contohnya adalah WhatsApp, seperti apa sehingga kelas bisa berlangsung, sehingga kuliah tetap bisa berjalan, sehingga maksimal gitu ya. Walaupun banyak juga seperti yang Dr. Junaidi tadi sampaikan, berkendala teman-teman mahasiswa atau mahasiswa kami ketika diberi tugas yang terlampau banyak, bukannya mengerjakan, sebaliknya malah mengajukan protes untuk tidak dilakukan seperti itu. Nah, mungkin nanti kami ingin dengar hemat dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, Pak, terkait dengan tugas akhir. Nah, ini yang kami ingin tanyakan, karena kebetulan di tempat kami ini hampir rata-rata, kita ada 7 program studi, dan sekarang ini, Pak, insya Allah September atau Oktober itu harusnya wisuda, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan sekarang ini proses penyelesaian tugas akhirnya. Dan hampir rata-rata tugas akhir teman-teman mahasiswa ini harus turun lapangan, harus terjun dan melakukan penelitian-penelitian. Gimana kira-kira, apakah ini harus dilakukan atau ada upaya lain untuk supaya kegiatan tugas akhir mereka tetap jalan, dengan kondisi yang sekarang mereka tetap aman, upaya apa yang bisa dilakukan. Terakhir, yang ketiga, ini mungkin terkait dengan sistem atau teknologi yang digunakan, terutama informasi yang disampaikan atau yang kami dapat dari Sevima, terutama ada Adlink dan sebagainya. Kami baru mencoba demonya, mungkin teknisnya kami juga sekarang sedang pamaba seperti yang teman-teman lain lakukan, dan kami saat ini masih menggunakan yang manual gitu ya. Pendaftarannya baru ngasih link WhatsApp di website, setelah mereka klik link langsung bisa nulis nama di situ. Atau yang kedua, kami menggunakan Google Form. Tapi seperti yang disampaikan juga teman-teman yang lain, kalau di kami justru sebaliknya. Dengan yang online ini malah jumlah yang mendaftar, tantangannya adalah tidak lebih banyak daripada ketika kita melaksanakan pendaftaran offline atau turun langsung ke masyarakat. Nah, ini kami tanyakan tantangannya gimana ini menyelesaikan itu. Apakah ada mungkin teknologi dari Sevima itu sendiri bisa memberikan gambaran, oh ini produk yang bisa digunakan sehingga bisa kami pertimbangkan.
Mungkin itu yang kami ingin tanyakan Pak Dr. Junaidi, Pak Ariwo, juga teman-teman dari Sevima. Atas sharingnya, terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, mungkin dari Pak Junaidi atau Pak Kurniawan bisa bantu jawab? Boleh, saya sedikit aja. Oke, siapa? Jadi pengalaman kami ya. Jadi kalau dengan keterbatasan jaringan akses internet, memang pola hybrid bisa dilakukan. Artinya gini, dulu kami juga misalnya ada pendaftarannya secara offline, juga ada pendaftaran secara online. Gitu. Artinya menjadi pilihan. Tetapi ketika suatu saat tahun yang lalu ya, kami sudah putuskan tidak ada lagi pendaftaran yang offline, kami berani begitu. Karena setelah kami lihat, hanya mungkin 10% lagi yang hanya menggunakan offline itu, yang datang langsung. Gitu. Nah, kami ambil tindakan, udahlah, berarti yang offline-nya kita hapus, kita fokus kepada online. Gitu. Nah, sambil menyiapkan itu memang harus kombinasi, Pak. Artinya hybrid, ada yang online, ada yang offline juga gitu. Nah, termasuk yang untuk pembelajaran juga seperti itu. Dalam kondisi seperti ini misalnya. Sebagian siap dengan pola blended, kami memakai blended ya, blended learning, siap sebagian dosen, sebagian mahasiswa siap. Tapi sebagian lagi tidak. Nah, cukup. Ya solusinya apa? Mereka hanya pakai grup WhatsApp saja gitu. Dengan yang mengambil mata kuliah, membuat grup WhatsApp, dosennya saling diskusi, saling sharing di grup itu yang minimal yang bisa dilakukan. Jadi penyesuaian dulu Pak. Tapi saran saya memang jangan jangan patah semangat gitu loh. Oh kami nggak mau online nih karena ini enggak. Pelan-pelan juga orang akan beralih kepada online itu. Gitu. Ini pengalaman kami. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Dr. Ya. Oke, terima kasih. Jadwal kita sebenarnya 1,5 jam sampai 2 jam. Sekarang sudah 2 jam lebih. Satu pertanyaan terakhir penutupan dari Stibi Sek Jangkung Pati. Pak Edi masih ada, Pak? Gimana Pak Edi masih ada? Kalau sudah ada mungkin. Tadi Pak Ariwo mau. Silakan Pak Edi. Mas. Pertanyaan penutupan terakhir. Iya, silahkan. Ya, bisa didengar ya? Halo, bisa didengar Mbak? Bisa didengar Pak, silahkan. Penutupan ya Pak ya? Baik ya. Tentu saya sangat berterima kasih dalam acara ini ya. Perkenalkan dulu, saya Edno dari Sekolah Tinggi Budaya Islam Syekh Jangkung Pak Pati. Pati, Jawa Timur. Kenal untuk Pak Aribowo, Pak Junaidi, Pak Kurniawan, Pak Sugianto. Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi begini, ya Jawa Tengah Pak. Kami termasuk perguruan tinggi yang masih sangat muda, ya sekitar 4 tahun Pak, belum meluluskan. Ya, belum meluluskan dan di tengah-tengah mau persiapan akhir ternyata ada COVID seperti ini. Begitu. Nah, yang kedua, kami baru bergabung dengan Sevima ini baru 2 bulan saja. Ya, sebelumnya kami membayangkan bahwa kuliah online itu nanti baru akan kami sosialisasikan semester depan, begitu ya. Ternyata dengan adanya ini mau tidak mau kami dituntut untuk ya online begitu. Apalagi Kementerian Agama, kami di bawah Kementerian Agama Pak ya, itu di kami di Komunitas 10 itu sudah kuliah online sampai akhir semester Pak. Sampai akhir semester. Nah, itu tentu menjadi beban sendiri bagi kami karena sampai saat ini mahasiswa kami itu belum familiar, termasuk kami dosennya itu dalam penggunaan Edlink.
sampai saat ini mereka tanya, Pak, kami belum bisa masuk ke sistem itu. Kira-kira ini nanti ke Sevima, apa yang membuat Halo Pak, terputus. Ya, koneksinya buruk katanya. Halo? Itu memang susah sih. Halo? Ya. Halo? Halo Pak, tadi pertanyaannya Ya. terputus Pak. Ya, pertanyaan mendasar begini, ini untuk pihak-pihak yang bisa menjawab ya, bahwa problem utama dari kuliah online itu kan data kuota itu, Pak. Pak Sugianto Halim mungkin bisa menjawab, kira-kira dalam satu perkuliahan itu dibutuhkan berapa kuota sih, Pak? Sehingga ketika diakumulasikan dalam satu semester, mahasiswa itu membutuhkan sekian ratus ribu atau berapa puluh ribu untuk membeli kuota gitu, Pak. Artinya kan basisnya tetap satu pertemuan itu dia menghabiskan berapa kuota begitu, Pak. Jadi kalau misalnya bisa ada jawaban kan kita bisa memperkirakan, oh dalam sampai kuliah selesai kalian harus persiapan kuota sekian gitu, Pak Alim. Ya. Ya. Yang kedua, Pak, ini untuk Pak Ari atau Pak Junedi dan seterusnya. Di KKN, kami barusan menerima surat, itu hanya ada dua, Pak. Yang satu jenisnya KKN dari rumah, yang kedua KKN kerja sosial. Nah, mungkin Pak Junedi dan teman-teman dari yang lain itu punya pengalaman kira-kira untuk dua hal semacam. Supaya apa? Iya, apa? Pak, nyambung lagi, Pak. Gimana, Bu April? Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Ya. Silakan Pak, saya tadi sempat keluar soalnya. Ya. Koneksinya di sini. Oke, terima kasih. Jadi memang problem utama dari perkuliahan online ini selain masalah dosennya yang belum siap ya Pak, juga masalah pembuatan materi. Jadi masih banyak dosen yang kesulitan sekali bagaimana membuat materi yang pas untuk pembelajaran online. Karena nggak semudah materi offline yang tinggal dibuat menjadi online bentuknya, nggak seperti itu juga. Gitu. Makanya ini memang perlu step ya, perlu tahapan. Tapi kami nanti akan siapkan beberapa video tutorial dan juga petunjuk penggunaan agar para dosen ini bisa mulai untuk mencoba. Karena praktis yang terbaik adalah ya dicoba berulang kali sampai mahir menggunakan perkuliahan online, mahir bagaimana membuat materi yang bisa lebih mudah dipahami oleh mahasiswa ketika dia melihat materi tersebut. Nah, tips saja untuk menghemat kuota, mungkin dosen bisa meminimalkan adanya video conference karena ini yang paling menyita banyak kuota paket data. Manfaatkanlah sharing materi ya, apakah itu file PDF atau file PPT, bisa diupload, kemudian bisa berdiskusi dengan mahasiswanya lewat grup chat atau di forum masing-masing kelasnya. Apakah itu mau di Edlink, di Google Classroom, atau di platform pembelajaran seperti Moodle dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira berapa sih kuota yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk bisa mengakses materi-materi kuliah. Sebenarnya sangat relatif ya Pak ya, cuman beberapa operator itu sudah mulai membuat paketan-paketan yang mereka sudah survei tentunya, berapa banyak yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa itu antara 2 giga per
bulan, Pak. Ini asumsi tidak menggunakan video conference ya, Pak ya. Dan mahasiswanya juga nggak lihat YouTube terlalu banyak gitu. Jadi 2 giga per bulan itu adalah semacam minimal requirement untuk paketan data untuk si mahasiswa ini bisa mendownload materi-materi kuliah dan berdiskusi minimal lewat grup chat atau lewat WhatsApp. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan Bapak Junaidi barangkali. Oh ya, saya ingin menambahkan aja ya seperti yang disampaikan Pak Halim tadi, memang ya. Makanya kami mengeluarkan instruksi itu Pak Halim, meminimalkan penggunaan video itu di dalam pembelajaran online itu. Karena hasil pengamatan kami itu yang banyak mengambil kuota dari mahasiswa itu. Tapi kalau hanya chat atau hanya upload download seperti itu, mahasiswa sepertinya tidak terlalu berat. Gitu. Nah, artinya dosen juga perlu memahami bahwa hal-hal yang khusus sajalah yang memang betul-betul penting yang bisa kita gunakan dengan video conference gitu. Itu yang pertama, Pak, pengalaman kami. Yang kedua, ya tadi Bapak KKN gitu ya. Kami memilih memang tidak ada KKN di kampus, Pak. Gitu. Ya, tidak ada KKN kan itu juga pilihan. Gitu. Program pengabdian kan mungkin bisa digunakan dengan cara lain, gitu. Tidak harus dengan KKN yang itu menghabiskan banyak waktu dan pembiayaan bagi mahasiswa juga. Mungkin akan saya lebih memilih mengefektifkan PKL ya, PKL untuk menyiapkan mereka ke dunia kerja daripada KKN. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Junaidi. Sudah ya, karena sudah 2 jam lebih 1/4. Mungkin Pak Diki. Oke. Nah, untuk sebagai penutupan mungkin dari Pak Ari, Pak Junaidi atau Pak Kurniawan bisa memberikan penutupan, Pak. Sebelum ini saya close semuanya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak April ya. Jadi mungkin sebagai closing begitu ya, bahwa pandemi ini, COVID ini semuanya tidak ada yang menginginkan, begitu. Tidak ada yang menginginkan. Nah, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya ya. Sehingga yang penting adalah kita tetap yakin bahwa ini akan segera berakhir dan kita punya semangat untuk bisa berkembang lebih baik lagi dari pengalaman yang sangat luar biasa ini. Begitu Mbak April, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Junaidi. Boleh penutupannya, Pak? Ya, di masa COVID-19 ini ya kita harus mencari strategi-strategi, mencarikan solusi-solusi, dan tentu saja kita tidak bisa ideal. Jadi dalam kondisi tidak ideal, dalam kondisi krisis, ya kita harus mencari cara-cara agar standar-standar minimal terpenuhi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurniawan. Oke. Terima kasih buat semuanya atas semua sharing ini. Mungkin statement terakhir dari saya, terima kasih atas sharing dan ini sangat luar biasa. Mungkin ingin saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Junaidi, mari kita melakukan apapun ya, memang tidak akan sempurna. Gitu. Tapi kalau dengan melakukan sesuatu, dan insya Allah kita semua bisa bangkit dan insya Allah kita juga bisa menghasilkan yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Halim. Boleh sebagai benar-benar penutupan dari fasilitas sharing bareng ini, CEO Cevima ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap optimis ya, kita akan menyesuaikan dengan the new normal sekarang, bahwa blended learning adalah sesuatu yang normal ya. Jadi bagaimana kita
bisa bekerja sama, kasih kami masukan, kami akan berusaha senantiasa tetap bantu menyelesaikan masalah dari para perguruan tinggi yang ada. Demikian mungkin, saya mohon maaf jika dalam webinar ini ada kesalahan atau ada ketidaknyamanan yang Bapak Ibu dapati ya. Terima kasih. Silakan Bu April. Iya, terima kasih Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih juga sebagai narasumber Pak Ari Wibowo, Pak Junaidi, Pak Kurniawan atas sharing session-nya ya. Oke, resmi saya tutup acara webinar kali ini. Semoga kita bisa sharing selanjutnya dan sehat selalu, stay at home ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.